Ya, seperti ini kumis saya menandakan kalau waktu WFH yang semakin panjang. Oke, suara aman berarti ya. Oke, selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Malam ini eh, kita akan kedatangan tamu dari Region Solo dan Region Madiun. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke, oh ya, eh kita sih ngobrol ini sebagai bentuk mengurangi kebosanan selama kita bekerja ya. Mungkin ada yang bekerja di rumah, ada yang masih ke kantor atau bekerja di jalan gitu sebagai driver online. Yang penting kita di sini sama-sama untuk berbagi. Siapa tahu apa yang kita bicarakan malam ini berfaedah, tapi kebanyakan berfaedah ya daripada nggak berfaedah. Ya itu dia yang akan kita bicarakan malam ini adalah Region Solo dan Region Madiun gitu. Dan update untuk hari ini nggak ada yang ada update ya. Kemarin Cariti Ramadan sudah selesai. Terus kita udah bagikan ke kurang lebih 22 region kita bagikan untuk apa? Untuk sumbangan charity. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyumbangkan sedikit rezekinya untuk membantu teman-teman kita Laziale. Dan jujur setelah ini saya pribadi nih, setelah saya menanyakan gitu ke teman-teman yang membutuhkan, ternyata lumayan banyak dan lumayan sebenarnya miris gitu loh, miris karena ada beberapa teman-teman yang membutuhkan bantuan di saat dia lagi sakit gitu, dia lagi jadi tulang punggung keluarga dan gak bisa bekerja, dan pada saat kita kasih bantuan dia sangat-sangat berterima kasih gitu. Jadi buat teman-teman yang udah membantu untuk ikut Charity Ramadan itu sangat menolong sekali buat mereka gitu. Mungkin gak banyak tapi bentuk perhatian komunitas kita nih yang komunitasnya gak punya profit bulanan, gak punya profit dari siapapun gitu, tapi kita masih bisa saling membantu. Itu yang sangat top sih menurut saya. Dan saya sebagai ketua komunitas sangat bangga bisa menjadi media untuk menyalurkan bantuan dari teman-teman semua gitu. Ini kita bisa panggil aja sekarang ya, sambil kita ngomong-ngomong. Ini Lazio Bojonegoro adminnya sama nih sama Kafit ya. Oke, yang sekarang nih kita akan coba wawancara Solo dulu ya. Teman-teman dari Solo, tadi kita udah cek koneksi aman, dan teman-teman Solo lagi pada berkumpul. Teman-teman Solo lagi pada berkumpul dan ya mungkin di sana juga bosan kali di rumah jadi mereka berkumpul. Ya mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Tuh, mana nih? Tadi dari cek koneksi aman dengan salah satu pendirinya LI Solo. Tuh. Kalau ada yang mau nitip pertanyaan atau sharing tentang jalan-jalan ke Solo terus ketemu Laziale itu boleh di komen nanti, saya sambil catat. Solo. Nah ini teman-teman Solo udah pernah ngumpul nih. Masih kecil ya? Cek. Masa masih kecil sih? Nah gue gedein deh. Cek. Suaranya kecil ya?
Aman gak suaranya? Suara saya aman? Apa masih kecil? Suara saya aman apa tidak teman-teman? Boleh di komen dong biar tahu kekurangannya apa, biar teman-teman juga bisa mendengarkan dengan maksimal. Nih saya pakai udeng dari Lombok karena rambut saya sangat gondrong. Jadi kalau lagi nanya suka ribet-ribet, keganggu sama rambut, jadi saya pakai udeng aja dah. Itu wah ya, masa rame mulu sih, kadang-kadang sepi juga nggak apa-apa lah, yang penting intim kita bisa ngomong. Mana nih ketua apa orang Solo nih, coba kita panggil Solonya aja deh. Tidak nyaut dia. Region aja, oke, lagi ganti koneksi katanya. Enak banget kentut. Wah, banyak yang kita nyapa dulu deh dari teman-teman region. Tadi ada dari region Bojonegoro, ada region Kalimantan Selatan, ada region dari mana nih? Oh, dari Biak. Ada Yudo Lexo dari region Biak. Terus ada Empik dari Karawang. Terus ada siapa lagi? Oh, dari Bojonegoro udah tadi. Dari Cirebon juga ada. Wah, lumayan banyak nih teman-teman region nih. Oke. Oh, ini ada Andreas Samudra dari region Jati Indah. Tuh. Ada Dastan dari Oh, suara gue masih kecil ya, Tan? Kencang apa? Udah cukup jelas apa enggak? Cek. Suara saya apakah aman? Solo. Belum masuk nih region Solo nih. Cek. Apakah suara saya aman? Oh, nih ada dari Wonogiri ya. Wonogiri belum menjadi region resmi, tapi kita support, kita respect sama teman-teman yang tetap semangat walaupun belum menjadi region. Ya, suatu saat kita doakan biar teman-teman Wonogiri ngumpul banyak jadi region, tinggal diresmiin gampang. Urusan resmi apa enggaknya. Mana nih? Solo mana Solo? Aduh. Coba request deh. Cek sambil nunggu teman-teman dari ini ya, Solo ya. Yang pertama dari Solo dulu. Wah, teman-teman dari Madiun udah mulai berkumpul. Sabar ya. Kita Solo dulu aja ya. Oke. Ayo, kalau ada teman-teman Solo boleh di komen dulu. Jadi biar kita langsung invite. Ini ada tim ini nih apa? Tim suksesnya Wisnu untuk LI1. Sabar ya. Ini belum mulai pencalonan presiden LI. Untuk Madiun nanti kita setengah jam bersama Solo, habis itu Madiun sekitar 20-30 lah. Nah, ini sambil nungguin Solo, tadi ini ada masukan dari Kafit nih, bacain tentang profil region. Oke,
Region LI Solo Raya, yang saya tahu itu berasal dari wilayah 3 Lazio Indonesia yang terdiri dari Yogyakarta dan Jawa Tengah gitu. LI Solo sendiri sekarang sudah berjalan, teman ini lama banget sih. Ya, LI Solo sendiri sudah berjalan sekitar, oh nih udah 10 tahun. Jadi tahun ini pas satu dekade LI Solo. Tuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Nah, akhirnya kita bisa live bersama LI Solo. Iya. Oke, sebelum saya tanya perkenalan nih, pengen ngucapin selamat ulang tahun untuk LI Solo Raya selama satu dekade. Ya, terima Selamat kasih. nih, 10 tahun. Luar biasa Udah, ya Mas ya. udah kelas 5 SD kalau bocah ini. Kalau kalau apa sekolahnya ada percepatan bisa udah masuk SMP ya. Bisa. Oke. Ini lagi ngumpul nih teman-teman Solo semua nih. Ada beberapa yang datang ke sini. Ini kan juga Ada berapa orang? Sinyalnya nih, sinyal Mas. Cek. Yuk, masuk. Oke. Mas, suara saya jelas ya, Mas? Jelas, kali ini jelas. Jelas ya? Ya, soalnya Yuk. nih, Mas, tadi agak putus-putus nih. Oke. Sebentar. Koneksinya agak putus-putus. Kalau saya jelas gak? Suaranya sama videonya jelas gak, Mas? Jelas masuk. Kalau situ Jelas ya? ke situ. Kalau saya burem. Nah, ini udah normal nih. Oke. Mas, boleh dikenalin dulu gak? Ini dengan siapa dan sekarang tuh kesibukannya apa? Oke. Saya Ami Nuryawan. Yang saya bisa dibilang salah satu yang ikut dalam pendirian LI Solo ya. Istilahnya anggota. Boleh diulang, Mas? Putus-putus tadi. Tes. Ya. Koneksinya masih putus ya, Pak? Iya, aku putusin dulu biar dilanjutin lagi ya. Oke. Aku invite lagi ya, sebentar ya. Kita refresh dulu nih. Ya, seperti biasa koneksi karena ada campur tangan dari para pelaku konspirasi nih. Padahal kita juga nggak ngomongin apa-apaan. Solo abis hujan deras, sinyal hilang. Waduh, ke bawah apa nih? Oke, kita coba add lagi ya. Ya, gitulah. Kita mah yang penting bisa menjalin silaturahmi. Wah, ini rame nih, udah mulai rame nih. Udah mulai rame nih. Yang rusuh-rusuh udah mulai keluar nih. Oke, salam buat Lazio Balikpapan. Terus ada juga Mas Cherry yang nanya, Sam itu region Solo apa Salatiga, apa Semarang, apa Jakarta? Sam itu sebenarnya bukan Laziale, Sam itu sebenarnya
warga setempat yang kenal dekat sama teman-teman Laziale itu aja sih. Jadi dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Terus wah, ini isu-isu internasional nih. Minneapolis Riot. Wah, itu kayaknya juga sih. Region campur-campur. Ya gitulah, Sam. Sam kalau saya ibaratkan ya. Oke. Udah jelas, Mas? Jelas. Video jelas, suara jelas, aman. Oke. Oke. Mas, kita ulang aja lagi ya pertanyaannya. Jadi, ini teman-teman yang baru mulai datang, kita live hari ini ngorek episode ketiga bertepatan dengan ulang tahun dari Lazio Indonesia Region Solo. Nah, untuk pertama kali kita pengen kenalan dulu nih. Saya berbicara dengan siapa dan sekarang lagi sibuk apa nih, Mas? Iya, saya Ami yang ya member LI Solo. Ya bisa dibilang termasuk salah satu yang ikut dari awal di LI Solo ini. Kesibukannya ya sekarang lagi di rumah saja. Di rumah aja. Urus bisnis juga dari rumah. Kerja dari rumah apa usaha, Mas? Emang usaha di rumah. Usaha di rumah. Oh, gitu. Nah, apa sekarang? Oh, rame ya? Ada berapa orang di situ, Mas? Ada sekarang 7 orang. 7 orang? Teman-teman. Tapi Solo sekarang situasinya gimana sih, Mas? Maksudnya PSBB ini gimana sih kondisinya? Kalau Solo statusnya masih KLB. Ya seperti yang lain-lain, Mas, kayak seperti terserah. Udah mulai banyak aktivitas. Udah mulai ramai aktivitas juga. Cuman kalau untuk yang sekolah dan lain-lain juga masih ikut KLB, masih libur. Oh gitu. Tapi kebanyakan kantor udah mulai buka berarti ya? Sebagian, nggak semua. Sebagian. Kalau di perbatasan Solo ada pembatasan gitu gak sih, Mas? Apa yang mudik masih kayak terlihatnya bebas keluar masuk? Kalau tahu saya masih ada, cuman mekanismenya seperti apa saya juga belum tahu, soalnya juga belum keluar Solo untuk saat ini. Belum keluar Solo. Maksudnya saat ini belum keluar ke Solo ya? Iya, belum keluar dari Solo. Nah, ini saya juga baru pertama kali ketemu Mas Ami ya. Kita sebelumnya udah pernah ketemu gak di mana gitu? Belum ya? Mungkin pernah, cuman belum terlalu nggak. Belum nggak. Ya salam kenal juga. Jadi saya juga baru pertama kali nih diarahkan oleh ketua Solo yang sekarang ya, Ical ya. Mas Haikal. Haikal apa Haikal? Haikal. Oke. Oke Mas, nih kita ngobrol santai aja ya, karena ini kan bertepatan ulang tahunnya Solo nih, ulang tahun Region Solo gitu. Yep. Nah, jadi kita pengen sedikit lah, pengen tahu Solo itu awal berdirinya tuh dari berapa orang dan kejadiannya kayak gimana? Dari awalnya dulu ya. Itu dari awal. Tahun 2010 pertama kali main Facebook saya pertama kali main Facebook kan. Itu iseng-iseng, wah saya ini karena suka sama Lazio, coba di Indonesia ini ada nggak Lazio kan belum tahu ya. Nah ternyata ada, cuman ketemu itu yang BSD nggak masalah. Mas, sorry Mas, teman-temannya boleh agak kecilin dikit nggak suaranya Mas? Jangan terlalu besar suaranya. Oke. Sorry bilang sorry. Ya terus awal berdirinya 2010. 2010 itu kontak ke salah satu admin, tanya, Mas di Solo ada Laziali nggak? Di Solo, soalnya kan dulu belum ada, baru ada Jakarta dan lainnya lupa saya. Belum ada, ternyata juga belum ada di Solo. Nah tanya juga gimana cara untuk supaya Solo ada ada region Solo gitu ya istilahnya. Nah, tanya syaratnya, dulu kalau nggak salah ada minimal berapa orang gitu, minimal berapa orang untuk bisa membentuk region.
Ya, itu ada peraturan itu ya dari pusat ya. Kalau nggak salah itu. Nah itu belum ada, di sini belum ada, saya belum ada kenalan teman-teman. Baru itu ngerintis dikit-dikit ditemukan kalau nggak salah sama siapa dulu ada dari region dari pusat juga yang menemukan saya sama ke Mas Eko yang pendirinya itu malah pendiri Facebook Legion Solo itu Mas Eko. Nah Mas Eko itu yang ngenalin saya ke teman-teman semua, ke teman-teman yang lain. Dibentuklah di Solo ya semua ya. Di grup Facebook saya di Solo. Itu tahun 2010 awal. 2010 awal. 2010 awal. Nah, sempat ada kan teman-teman dari Lazio Jogja kan main ke Solo buat sparingan futsal. Satu tim tuh ya. Satu tim lebih kayak beberapa orang dong. Satu tim lebih. Berarti satu tim lebih ya. Solo lawan Jogja gitu ya. Rencananya gitu. Nah, kan kontak personnya ke Mas Eko-nya. Kontak personnya ke Mas Eko-nya, saya yang disuruh dikasih tugas untuk cari lapangan. Ya. Saya cari lapangan, udah ketemu lapangan, kan saya nggak ngurusin yang lain ya, maksudnya untuk member saya pasarkan Mas Eko kan. Ternyata nggak ada. Jadi hari H Lazio Jogja kesini itu saya sendiri yang di situ. Dan saya belum kenal sama yang lain. Akhirnya main bola akhirnya anak Jogja aja. Anak Jogja aja sama saya dan teman saya. Nah, itu awal tahun 2010 ya Mas ya? Awal 2010. Nah sekarang pas sudah dibentuk 29 Mei itu ada berapa orang tuh? Kalau itu awalnya teman-teman dari Jakarta sama Semarang sih nggak ke Solo kan. Nah itu saya udah kenal 3 orang. 3 orang di Solo sendiri, ada Mas Demi, Mas Nugrahir, sama satunya Mas Yoga Salatiga. Dulu kan kuliah di Solo juga dia. Itu berempat, kita berempat itu istilahnya menyambut teman-teman dari Jakarta sama Semarang yang main ke Solo. Nah itu makan-makan di warung spesial sambal kalau nggak salah. Warung SS. SS Solo, SS Manan. Ketemunya di Stadion Manan. Itu tanggal 29 Mei 2010. Kalau dari fotonya ya. Kalau dari fotonya 29 Mei 2010. Nah, dari tanggal itu teman-teman sepakat buat dijadiin untuk hari lahirnya Lazio Solo. Berarti kalau dari orang Solonya sendiri ada berapa orang? Tadi 3 ya? Kalau itu dari orang Solonya, kalau asli Solonya kan 3, satunya Mas juga yang dari Salatiga. Cuman lagi domisili di Solo waktu itu. Oke Mas. Kalau Eli Solo sendiri sekarang nih, menurut Mas Ami udah kayak gimana sih 10 tahun berjalan? Kalau dilihat dari sekarang udah makin kompak. Insya Allah makin kompak, makin solid. Walaupun sempat ada beberapa masalah ya, biasalah dalam komunitas ya. Ya. Tapi ya teman-teman ya udah bisa berpikir dewasa sekarang kan. Udah semakin ya kalau ada masalah bodo amat lah. Yang penting komunitas tetap jalan. Betul setuju. Nah itu kalau kegiatannya nih, ini kan saya pernah bikin Rakerli nih 2018 Mas. Yang datang itu perwakilan Solo itu Mas Sentot ya. Teman-teman tahu kan Mas Sentot yang menjadi perwakilan Solo kan ya? Iya pasti tahu, sesepuh. Ya maksudnya memang Solo mau mengirim perwakilan Mas Sentot gitu ya? Kalau itu kurang tahu saya. Kurang tahu. Nah itu kan saya ingat banget nih kalau teman-teman si Mas Sentot bilang kalau salah satu region yang nggak pernah absen nobar Solo, bener gak tuh Mas? Bener. Iya, walaupun hanya beberapa orang mesti tetap diusahakan nobar. Bahkan kalau
ada jadwal lazio main sebelum ada kita memutuskan untuk nobar. Udah dikolin dulu sama yang punya tempat. Oh, udah punya base camp berarti ya? Udah dikolin dulu. Mas ini lazio main, ada nobar enggak? Jadi udah gak pikir tempat lagi sekarang. Enggak, tapi yang punya tempat itu Laziale juga atau bukan. Emang tapi dia tahu ada pertandingan yang iya, karena kita kan sering nobar di sini juga. Oke. Bahkan anaknya juga sekarang jadi Lazio. Kelas 4 SD. Bagus ya. Jadi udah kalau dia nggak nonton satu pertandingan pun marah. Gitu. Umur berapa emang anaknya? Kelas 4 SD kalau nggak salah. 4 SD, luar biasa. Dipertahankan, Mas. Nah, itu kegiatan selain nobar tuh kegiatannya apa lagi, Mas? Teman-teman Solo, Mas? Kalau yang rutin tuh wedangan bareng. Wedangan bareng. Nah, itu tiap Jumat malam mulai jam 9 sampai ya sengantuknya lah. Itu ngapain aja, ngobrol atau main catur? Ngobrol ngalor gitu, nggak jelas. Ya kalau ada gitu. Yang penting kumpul, Pak. Kalau paling nggak silaturahim seminggu sekali lah. Di tempat nobar atau di tempat rumah? Nggak, di beda. Itu di Jagung Bakar Bekong Purwosari. Tapi itu tempatnya juga sampai tengah malam ya bukanya ya? Itu pinggir jalan, lesehan pinggir jalan. Dan itu ramai terus, Mas. Kalau misalnya sebelum pandemi ini emang udah ramai. Iya, sebelum ini emang istilahnya jadi jujukan tempat nongkrong lah untuk anak-anak muda. Oke. Jadi kemarin tuh nanti kita cerita soal yang masih lagi datang ke Indonesia, ke Solo kan? Oh iya itu tuh tahun 2019 ya. Aku mau nanya dulu yang kegiatan kemarin teman-teman Solo pas bulan puasa itu ngadain apa, Mas? Yang bagi-bagi makanan itu, boleh tahu gak? Ceritain dong. Untuk yang kemarin pas ini ya, bulan puasa ini ya? Ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu. Itu pas malam takbiran kalau nggak salah. Itu sebenarnya nggak diagendakan, Mas. Jadi Lazio Solo sendiri nggak ada agenda itu sebenarnya. Cuman dari beberapa anggota daripada nggak ada apa-apa, mending kita ikut andil memberikan bantuan dulu lah. Itu dadakan juga sih sebenarnya. Itu yang dikasih bantuannya apa, Mas? Sembako. Bahan pokok. Berapa paket, Mas? Kalau boleh tahu. Wah, yang gitu. Boleh panggil narasumber lain, Pak. Ini sebenarnya yang mencetuskan ide kemarin, bagi-bagi sembako. Ya, ini mesti tahu kita. Sama Mas Gali. Apa yang dibagiin? Halo, dengan Mas siapa, Mas? Halo, dengan Mas siapa? Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Galih Arif Prehantoro. Oh ini ya, yang namanya Mas Galih Arif ya? Iya. Salam kenal juga nih, Mas. Iya, salam kenal. Mas, mau nanya sedikit nih. Minggu lalu kan bikin kegiatan charity ya. Itu berupa apa, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Itu kemarin paket sembako, isinya beras, ya memang nggak banyak. Beras 1 kilo sama minyak 5 kemarin. Ada berapa paket, kalau boleh tahu, Mas? Ada 138 paket kalau nggak salah kemarin. Luar biasa. Paket sembako. Itu per paketnya kemarin kalau dinominalkan itu sekitar 23.000. 23.000. Itu kemarin ya alhamdulillah dari teman-teman ya kesadarannya tinggi. Walaupun situasi kayak gini. Ya. Semuanya terdampak nih, Mas. Iya. Semuanya terdampak. Istilahnya enggak yang ekonominya mapan sampai yang ekonominya itu hampir semua kalangan dari kecil, menengah, atas itu kena semua.
Tapi maksudnya kenapa nih teman-teman Solo kepikiran yuk kita berbagi lah, walaupun kita lagi susah kita berbagi, itu motivasinya apa? Ya, salah satunya memang itu udah agenda rutin kita ya, tiap tahun ya, itu tiap setahun sekali kan enggak ada salahnya kan menyisihkan sedikit rezeki kita lah buat saudara-saudara kita yang istilahnya kurang mampu. Terlebih lagi ini kan di bulan Ramadan ya, itu bulan puasa, bulan Ramadan. Itu kan memang setiap tahun ya Mas ya? Setiap tahun alhamdulillah untuk region Solo sendiri mengadakan bakti sosial, entah itu ke panti asuhan, entah itu ke kalau tergantung dana yang masuk juga. Kalau agak banyak itu biasanya kita salurkan ke panti-panti asuhan gitu. Kalau istilahnya dananya ndak istilahnya kurang mencukupi ya kita bagi-bagi takjil. Oke. Gitu. Biasa inspiratif banget Mas, karena Iya. istilahnya kita pun nih dari pusat susah setengah mati untuk ngumpulin charity gitu, dan Iya. kita share-nya pun kita susah juga. Cuma salut lah buat teman-teman yang istilahnya walaupun dalam kekurangan masih tetap jadi berkat buat yang lain nih Mas ya. Iya, Semoga sama-sama. rezeki teman-teman Eli Solo semakin dimudahkan dan semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Boleh balik lagi ke Mas Ami kali ya. Oh iya, siap. Ini kebetulan ketua regionnya Kenapa? juga ada loh, ini loh, ketua region. Oh, nanti. Yang kita tanya yang sekalian. nyentrik. Iya. Dia Pak rambutnya Brimo ini. sekarang warna apa? Rambutnya warnanya bentar. apa sekarang nih? Itu baru minum-minum itu. Minum welcome drink. Rek. Ini baru makan rambutnya itu. Rambutnya nggak ada warna lain. Ada kue ultahnya itu. Oh, aduh, siapin mantap. ya, itu si Indra itu. Oh, Indra. Indra, Indra, oke. itu sebagian belum datang ini. Ya ini saya kembalikan ke Ami ya. Siap, oke. Terima kasih Mas Gali. Oke, siap, sama-sama. Oke. Teman-teman Solo sehat semua nih Mas ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Ya, jadi hari ini nanti ada potong kue gitu ya? Mana tuh Pak? Pak, ada potong kue toh? Ada potong kue toh? Ada potong kue? Oh, ada Pak, nggak ada Pak. Ada selebrasi juga ternyata. Oke, Mas. Kemarin kan ini tahun berapa ya? Kasih lagi 2018 ya? 2016 ya, kasih lagi. 17 kali ya? 16 16 atau 17? 16 kelihatannya 16. 16. Kalau nggak salah. Oh ya berat. Nah, itu teman-teman pas ketemu Kasih Ragi bisa diceritain nggak Mas? Karena kan nih Kasih Ragi datang ke Indonesia cuma buat ke Solo. Sebenarnya kan undangannya untuk JCI Solo ya. Untuk JCI. Tapi kita JCI kan istilahnya Kasih Ragi kan terkenalnya pas di Lazio gitu. Di Lazio. Iya kan? Nah, itu gimana Mas perasaannya, dan awalnya ceritanya bisa diceritain nggak sedikit tentang pengalaman ketemu legenda? Ya kayak percaya nggak percaya ya. Percaya nggak percaya? Jadi apa namanya, nggak ada. Boleh ceritain dari awal Mas, itu dia datangnya untuk dalam rangka apa? Kalau nggak salah itu acara Jarum. Maaf Jarum. sebut merek. Apa-apa. Acara salah satu itu untuk apa namanya itu istilahnya hadiah atau Lupa. ya pokoknya untuk istilahnya untuk Sponsor itulah ya. Jadi sponsor itu untuk Juventus Solo. JCI Solo. Oke. Kebetulan yang diundang itu Kasih Ragi. Kasih Ragi. Ya itu bagi Lazio Solo seperti kayak apa namanya, kayak di Banduren ya. Dia nggak, kita nggak ada acara, kita nggak ngundang apa-apa, kita nggak ikut apa-apa, tiba-tiba ada legendnya Lazio yang mampir ke Solo. Nah, tapi kan ini sebenarnya bukan buat
Lazio Indonesia Solo, tapi Bukan, gimana bukan. nih Solo bisa ikut di acara itu, gimana ceritanya? Itu kayaknya acara terbuka untuk semua fans club ya. Kan selama Jadi dari LI Solo sendiri sebenarnya juga diundang untuk meramaikan acara tersebut. Kan acaranya juga nggak cuma meet and greet doang, ada games-games dan lain-lain kan. Jadi selama Mas Ami ketemu juga kan? Ketemu, dapat tanda tangan juga. Mantap. Itu malah kasih raginya dari turun dari stage. Katanya katanya ini saya sendiri juga nggak tahu. Katanya malah dia yang nyari di mana anak-anak Solo tadi, di anak-anak Laziale tadi. Soalnya kan Laziale masuk itu kasih lagi udah di panggung, jadi nggak tahu lewatnya mana. Kita ngumpul di pojokan stage sebelah kanan. Ya, pokoknya tidak terlihat lah ya. Iya, kita ngerasa maju, mau nggak mau harus terlihat. Kita maksa untuk terlihat. Nah di situ kita ngecen ya, istilahnya heboh sendiri lah. Ngecennya apa? Ngecennya apa Mas? Boleh tahu gak ngecennya? Ngecennya apa kayak Pak? Ngecennya apa kayak? Banyak soalnya Mas. Semua dinyanyikan. Oh oke. Akhirnya notice ya si kasih raginya gitu. Kasih raginya ada sadar, wah ini ada Laziale kan di Solo lagi. Mungkin dia nggak nyangka kan. Nah juga kan ada salah satu member yang lari ke atas panggung, maju meluk kasih ragi. Siapa itu namanya? Itu Mas Doni. Waktu itu karet ya. Iya ketua. Jadi karet kayaknya, ketuanya. Ya itu, dia lari ke atas panggung meluk kasih ragi. Dapat tanda tangan langsung di atas panggung. Itu malah Laziale bukan JCI-nya. Karena JCI mungkin udah nggak terlalu ini kali ya. Mungkin kalau jadi kebanyakan anak baru, sedangkan terlalu belum ke Lazio, di Juventus kan sebelum ke Lazio, jadi kan nggak tahu gitu lah. Sebelum tenar-tenarnya. Sebelum tenar-tenarnya bener. Nah itu perasaannya bagi Mas Ami sendiri itu pas kasih ragi datang apa sih? Ya kalau seneng pasti ya. Nggak setiap hari bisa ketemu. Lagi pula ya Mas. Semua dapat tanda tangan kayaknya. Rata-rata di kaos. Itu momen-momen yang paling diingat selain tadi si Doni yang salaman terus peluk di panggung, momen apa lagi Mas yang pas datang? Kasih raginya keluar dari ketemu di lorong itu rencananya kan kita malah yang nyegat kalau bahasa Solonya nyamperin lah, pengen nyamperin lah. Nyari kan nggak ketemu, nunggu di lorong sini nggak ketemu, lorong sana nggak ketemu, ternyata malah dia yang nyari kita. katanya dia yang nyari kita. Luar biasa. Karena langka banget, karena ke Jakarta pun dia enggak. Jakarta cuma buat transit, saya lihat di foto tuh dia kayak cuma di hotel berapa jam, terus langsung take off lagi ke Bali mungkin ya. Di Solo juga malamnya itu juga. Bahkan saya nih sebagai ketua gitu langsung ditelepon kan dari teman-teman Thailand, Singapura. Kok kenapa nggak ngabarin ada kasih ragi datang? Kita aja di Jakarta nggak tahu gitu. Padahal dadakan. Emang bener dadakan kan Mas ya? Itu kan infonya itu hamin seminggu deh kalau nggak salah. Aku dapat info juga dari Mas Doni. Nggak lama kok. Kasih ragi mau datang nih, tapi nggak tahu datang apa enggak. Dia bilangnya gitu. Jadi kita pun masih gambling. Isu lah istilahnya. Masih isu benar, dan itu baru bisa dipastikan itu hamin 1 atau 2 deh kalau nggak salah, tiba-tiba datang aja gitu. Dan memang ya udah kita semua kecolongan. Ya itu rezekinya teman-teman Solo berarti. Sombong dikit lah. Sombong dikit, tapi ya namanya kejadian langka ya Mas, kapan lagi ya? Iya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman Solo kan kompak nih Mas. Kalau saya lihat teman-teman Solo kompak banget gitu loh. Apa sih yang bikin teman-teman Solo kompak sampai hari ini gitu? Mas Ami. Ya mungkin kesamaan selain kesamaan kesamaan ke Lazio ya.
Mungkin ya gara-gara setiap anu ketemu itu. Jadi makin lama makin akrab, makin membuli. Jadi tiap ketemu nggak ada istilah apa namanya sepi tenang nyinyir nggak ada. Pasti rame bully-bulian. Nah, Mas, kalau misalnya nih saya sebagai region yang nggak aktif nih, Mas. Saran dari Mas Abi biar region saya aktif itu gimana, Mas? Ya paling nggak itu ada istilahnya ajang silaturahim yang rutin lah. Paling nggak ada sebulan atau seminggu sekali. Kalau frekuensinya bisa di apa namanya Minggu sekali ya. Ya tergantung apa namanya kesibukan masing-masing lah, bisa diadakan. Oke, Mas, mantap, karena memang saat ini kan udah nggak ada nobar juga, ya kan? Kalau nggak ada nobar nih teman-teman Solo ngapain nih? Video call, Mas. Orang nggak ada juga. Video call. Orang nggak ada juga. Orang diganti conference call itu. Conference call, oke. Itu lumayan rutin ya, Mas, teman-teman ya. Oh ya, apa namanya, selonggarnya lah. Tapi paling enggak setiap ada kalau apa namanya ada acara di salah satu anggota, ada saling guyup, saling apa namanya. Oke. Ya seperti itu Pak. Ya udah, oke Mas, ini aku mau nanya sedikit nih soal Lazio nih. Ini sedikit aja. Kalau menurut Mas Ami nih, Lazio tanggal 13 apa 18 ya? Liga dimulai. Pokoknya kalau Liga dimulai nih. 20 ya? 20 Juni kan. Itu prediksinya gimana nih, Mas? Apakah akan melempem atau akan bisa jadi peluang seperti itu atau gimana? Kalau peluang setiap musim kayaknya ada ya. Cuman apa namanya setelah libur lama yakin sih apa namanya bakal banyak tim yang adaptasi ulang. Jadi kayak musim baru lagi. Nggak menutup kemungkinan untuk Scudetto juga sih. Harap. Nah, kalau Mas Ami nih jadi warga negara Italia misalnya, aku kasih andai-andai. Kalau jadi warga negara Italia, nonton Lazio kan nggak boleh nih, ya kan? Sarannya apa sih biar bisa ngerasain? Oh ini Lazio main, kita sebagai warga Italia, misalnya nih kan ada naruh foto di tempat duduk, gitu. Atau yang kemarin tuh di Liga Jerman juga ada yang naruh LED ya, LED Zoom. Via Zoom, jadi nontonnya sambil Zoom gitu loh. Kalau Mas Ami sendiri, apa tuh idenya kira-kira? Lah itu udah disebutin semua idenya. Kenapa? Idenya udah disebutin semua tadi. Udah disebutin. Para penonton kirim pesan di LED apa namanya, kirim semangat di apa namanya untuk ditampilin di LED stadion gitu kan. Iya. Karena bagaimanapun supporter ini pemain ke-12 ya Mas ya. Harus hadir ya. Yep. Nanti rencananya bakal nobar lagi apa enggak? Akan nobar apa gimana? Berharap situasi segera pulih sih supaya bisa nobar lagi. Soalnya keseruan nobar itu nggak ada bandingannya. Kalau Solo nih, Solo nobar. Sesering apa sih Mas ngecan Mas? Kalau sekarang udah jarang. Biasanya kalau ngecan siapa yang kapo? Kalau ngecan siapa yang kapo? Tadi Mas Gali itu kapo juga. Kapo, oke. Lumayan banyak hafal can ya. Kalau dulu sih lumayan, sekarang nggak tahu masih pada ingat atau enggak. Mas, coba tanya Mas Gali, Mas ngecan dong satu ini, tapi rame-rame sama anak-anak. Oke. Woi, ngecan jah, pisan. Rame-rame. Posak saya. Yang mau nawe. Pada pengen denger. Ayo rame-rame. Ayo ngecan apa sak saya? Satu aja. Siji wae. Ela Roma ya ora apa-apa. Yo.
Ayo dong. Lepas sungguh, lepas sungguh, di Roma merah. Lepas sungguh, lepas sungguh, lepas sungguh, lepas sungguh, Lepas sungguh, lepas sungguh. Ya itu tadi. Mas, ini kita udah live sekitar hampir 15 kali ya. Ini baru pertama kali kita dengar ngecan rame-rame nih, Mas. Ini saya aja sampai merinding nih. Semoga gak dihujat ya. Kenapa? Semoga gak dihujat. Ini Lagi kan corona ini rame bakal rame. di-save. Karena ini kan akan di-save. Jadi teman-teman pasti nanti ngeliat. Keren. Mas, mau nanya nih terakhir nih, Mas. Ya, Mas, ini kan kita kondisinya sangat-sangat berbeda ya dengan beberapa bulan sebelumnya, di bulan Januari atau Februari. Nah, pesannya Mas Ami nih, mewakili region Solo, pesannya untuk teman-teman Laziale, itu apa? Ya apa ya, tetap ikuti anjuran pemerintah aja lah. Kalau emang harus keluar, ikuti protokol yang ada. Oke. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Oke. Nah, terakhir kalau pesan buat komunitas region Mas Ami sendiri dan juga komunitas pusat nih, Lazio Indonesia, pesannya apa, Mas? Semoga tetap solid, tetap kompak, dan selalu ada terobosan baru biar kita tetap eksis lah. Tetap eksis. Yep. Mantap. Mas, ini aku mau nanya sedikit nih, Mas. Nih sebenarnya kita udah selesai, cuma aku kepikiran tiba-tiba. Kalau di Solo sendiri lapangan futsal tuh mahal gak sih? Lapangan futsal kalau range harganya ya per jamnya itu antara 75 sampai 150 lah. 150 per jam. Paling mahal tuh ya. Paling larang 1 second ya lapangan futsal. Iya sekitar segitu lah. Sekitar segitu. Mas, kalau Solo pernah jadi tuan rumah apa gak sih, Mas? Tuan rumah gathering wilayah misalnya Jateng atau apa? Kalau kemarin sih Plesir sama kalau dulu tahun 2014 itu Trofeo Jateng. Trofeo Jateng 2014. 2014. Trofeo berarti main futsal ya? Futsal. Oh, oke. Kalau saya tanya nih, Mas, misalnya ada kesempatan nih, teman-teman Solo jadi tuan rumah untuk LI Cup, bersedia gak? Aduh, bentar. Ayo tanya. Cah, panggil di ketua tuan rumah LI Cup ya? Di tuan rumah LI Cup bersedia ora? Ini tanggung jawab lo ya. Ngomong asisnya tanggung jawab lo. Siap. Sudah 2 tahun deh. Ya seperti itulah jawabannya. Oke. Karena Solo nih kayak menarik gitu loh, Mas. Tempatnya buat kita explore. Mungkin 2014 saya kan baru ikut komunitas tuh saya 2013 gitu, jadi belum kenal. Ya asik nih kita bikin sesuatu yang lebih besar mungkin di tahun depan atau 2 tahun lagi ya, Mas ya. Ini tergantung kondisinya lah. Berarti kalau teman-teman bersedia, kita boleh masukkan sebagai salah satu calon tuan rumah LI Cup ya, Mas ya. Karena Solo semenjak saya bikin acara LI Cup kayak di Surabaya, di Cibubur, Jakarta, sampai terakhir di Tangerang belum pernah berpartisipasi. Iya sih. Soalnya juga Dari 2015. nggak ada pesertanya. Dari Solo sendiri nggak ada peserta. Makanya kalau nggak ada pesertanya lebih baik kita samperin. Wah ini.
Bahaya malah nih, bahaya. Oke deh, Mas. Tapi aku jujur aku punya keluarga di Solo. Ada satu keluarga lah, satu keluarga di Solo. Dari dulu ngajakin saya untuk ke Solo terus gitu. Jadi kapan-kapan kita boleh ketemu ya Mas ya. Oh siap, selalu disambut kalau di Solo. Oke. Apalagi kalau pas hari semua. Iya, Merasakan sensasi werep. boleh. Oke deh Mas, gitu aja ya. Salam buat teman-teman Solo nih Mas. Yuk, Buat Mas sama-sama. Abi juga Nggih. sehat selalu, sukses selalu. Dan Amin. teman-teman Solo biar semuanya juga tetap dilindungin dan rezekinya semakin dilancarkan, dimudahkan ya Mas ya. Tetap semangat loh Mas. Amin. Iya, sama-sama. Tetap semangat teman-teman Solo. Siap. Oke, selamat melanjutkan acara. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Jangan lupa berdoa biar makin kompak. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Salam Ami. kompak. Ya, sama-sama. Forza Lazio. Forza Lazio. Forza Lazio. Oke. Oke, selamat malam. Kita lanjut lagi untuk live kedua bersama Region Eli Madiun. Terima kasih yang masih nonton. Terima kasih juga yang sudah live karena tadi sudah menonton. Oke. Ya, buat teman-teman yang gak ada kerjaan, semoga bincang-bincang kali ini berfaedah, karena tadi teman-teman Solo udah sharing mengenai Pierluigi Casiraghi, terus nanti yang udah ketinggalan bisa nonton di IGTV kita, sharing tentang awal mulanya LI Solo sampai sekarang nih gitu, karena ini salah satu region yang gak pernah absen nobar, hebat. Nah, yang sekarang kita akan share dengan komunitas LI Madiun, region dari Jawa Timur. Oke. Salah satu region dari Jawa Timur yang hashtagnya Jatim Solid. Dan region ini saya pun belum pernah ke Madiun, tapi sudah pernah ketemu dengan teman-teman LI Madiun di gathering Jawa Timur 2019 kemarin. Nah, ini udah datang Mas Heru, kita coba panggil ya. Heru. Mantap. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, salam. Oke. Lagi sibuk gak nih Mas? Ada suara anaknya? Belum tidur ini. Udah mulai ngantuk tapi Belum ya. tidur. Anaknya ada berapa Mas? Baru satu. Oh, baru satu. Ya, videonya masih putus-putus nih Mas. Kita cek koneksi dulu ya. Iya, ya. Coba. Coba aku tutup dulu, baru aku invite Ya. lagi ya. Oke. Ya, ya, Mas. Oke, selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Kita hari ini ngorek region, ngobrol bareng region Lazio Indonesia. Wah, ada Om Johan nih. Malam Om Johan. Sehat Om Jo. Oke. Coba gerak. Gimana? Oh, Mas. Udah lancar? Suara saya tapi aman Mas ya. Aman suaranya. Videonya masih macet-macet. Ya, kalau video Mas Heru masih macet-macet nih. Bentar. Saya foto-foto dulu. Mau dimatiin dulu? Oke, nggak apa-apa.
Tadi kita tes jam 7 lancar gitu. Cuman sekarang bermasalah lagi ya, gimana ya? Kita komunitas yang belum 10.000 K. Aduh, ada kumis lagi nih. Ya, Mas Koko nih kumis saya pengen saya potong nih tadinya, cuma belum sempet. Nanti kalau saya potong pada kaget lagi. Soalnya kayak anak SMP. Terus, oh ya, Om Jo. Ya, sehat Om Jo. Seperti biasa, masih gini-gini aja. Masih gini-gini aja. Oke, kita undang lagi Mas Heru. Regia Madiun, saya kurang tahu nih. Kalau Median yang saya googling tadi, karena saya dulu kecil sering dikasih makan brem, brem asal Madiun, Madiun. Ya jadi saya taunya Kota Madiun itu dengan produk bremnya. Kumis. Ya gimana kumis saya? Seperti ini kumis saya. Sudah dipotong, tapi tumbuhnya dalam jangka waktu 2 minggu. Nggak penting sih ngomongin kumis saya, nggak penting. Saya pengen tahu nih komunitas LI Madiun, karena saya sendiri baru ketemu LI Madiun di akhir 2019 kemarin, waktu di Tulung Agung, dan teman-temannya luar biasa. Ada yang bawa keluarga, terus teman-temannya juga asik diajak ngobrol gitu. Ini ada Mas Tevi-nya juga nih, salah satu member dari LI Madiun. Madiun kota pecel. Madiun tuh kota gadis loh. Tapi tau gadis gak kepanjangannya? Perdagangan, pendidikan, dan industri. Gue pikir gadis apa gitu. Ya gitulah. Mudah-mudahan gue dikasih rezeki buat main ke Madiun. Biar gue bisa pulang beli brem yang banyak. Oke, kita panggil lagi Mas Hari. Mas Heru. Heru is unstable to join. Waduh, gimana nih? Oke. Belum ada request. Sebentar ya. Oke, kita view. Go live with Heru. Heru Setiawan in unable. Oke. Wah, Mas Heru masih kurang stabil nih. Mas Heru masih belum stabil koneksinya. Mas Koko, oh nih 2 hari lagi kita akan ngorek bersama Purwokerto hari Minggu. Haha, gue langsung kasih tuh kisi-kisinya. Madiun, ya mudah-mudahan saya bisa diberikan rezeki untuk main ke Madiun. Nanti saya bawa teman saya, Andrea Samudra, yang berperan sebagai pengawal. Ya nih Mas Heru mana nih? Waduh, Mas Heru unstable to join katanya. Koneksinya bermasalah. Gimana nih? Ayo dong. Mas Heru. Nih, kita ngobrol. Kemadiun motoran, lu aja Sam. Gue tidak mau. Enggak. Tidak ada naik motor dari Jakarta ke Madiun. Tidak ada. Tidak perlu. Kita punya teknologi yang namanya pesawat dan kereta. Jadi kita manfaatkan teknologi itu. Oke. Mana nih Mas Heru? Gue coba japri dulu deh Mas Heru.
Oke, Mas Herunya udah muncul lagi. Mas bisa di request gak Mas? Soalnya aku nggak bisa request ini nih. Oh udah, go live with Heru. Oke bisa. Yuk, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Nah, Udah, masuk. udah aman, lancar Mas. Sebelumnya minta maaf dulu nih, karena tadi mulainya agak lambat, jadi selesainya juga agak mundur. Iya, nggak masalah. Tadi juga nggak dengerin lo juga tadi. Oke, Mas. Pertama-tama nih saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat LI Madiun yang ke-10 ya, Mas ya. Terima kasih. Ha. Karena ini udah 1 dekade dan pasti mempertahankannya juga sulit ya, Mas ya. Oke, Mas. Ini sebelum mulai ini boleh dikenalin nggak? Ini saya berbicara dengan siapa dan saat ini sibuknya lagi ngapain nih, Mas? Saya Heru Setiawan dari LI Madiun atau biasa anak-anak itu kenalnya Lirai, Lazio Indonesia Region Plat AE, gitu Mas. Plat AE. Nah, kalau Saya plat kan AE itu apa aja? mencakup banyak kota sih, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan. Region Ponorogo, Magetan, Madiun, sama satu lagi apa tadi? Ngawi ya? Ngawi. Tapi itu semua se-kabupaten ya? Apa istilahnya kabupaten yang berbeda ya, Mas? Beda. Beda. Oh, Cuma oke. masih deketan semua sih Mas. Deketan Paling ya? jalan maksimal 30 menit udah nyampe. Oh, oke. Kayak dari Jakarta ke Bekasi kali ya? Nggak terlalu ini ya? Dan mungkin gitu. Mas Heru Ini udah aja pernah ke kayak Jakarta, Mas? Jakarta sudah lama banget Mas. Sudah lama banget. Sudah lama banget. Itu waktu itu apa liburan atau kerja? Itu dulu apa Mas? Saya lupa Mas. Sekolah kayak tadi. Dulu sekolah Sekolah. pas rekreasi sekolah. Udah lama banget. Oh, rekreasi sekolah ya. Iya. Mas, sekarang sibuknya lagi ngapain aja nih? Sekarang sibuk ngomong sama sibuk kerjaan. Sibuk kerja. Kerjanya dari Iya. rumah apa ke kantor, Mas? Di rumah Mas. Wira swasta. Wira swasta. Oh, punya usaha Iya. sendiri, Mas ya? Ya. Berusaha Anak umur berapa, Mas? dikit-dikit. Anak ini 3 tahun Mas. Januari 3 tahun. Oh, oke. Iya. Udah 2 tahun ya. Berarti anak kita 3 tahun. nggak terlalu jauh beda ya umur ya. Oh ya. Kalau anak saya Ini udah. bulan depan nih udah kedua. Berarti umurnya kan sekarang juga bulan masih depan. anak pertama, saya baru satu gitu. anaknya juga. Cuma umur kedua. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kondisi di Madiun gimana sih Mas? Di Madiun Di kota aman sih atau Mas. kalau Mas Heru di kotanya atau di Saya domisili sekarang di Magetan. Oh, di Magetan. Cuma tiap hari juga ke Madiun juga. Soalnya kan butuh beli alat-alat juga di Madiun lebih banyak di sana Mas. Toko utama juga di Madiun ada. Cuma kalau mengerjakan saya pilih di rumah Magetan. Rumah Magetan ya? Iya. Oke. Waduh. Sekarang kalau kondisinya di kota itu gimana Mas? Kotanya Magetan juga. Kalau sekarang alhamdulillah aman Mas. Dulu sebelum puasa itu sempat ditutup sih kota. Jadi yang dari luar Madiun nggak boleh keluar, yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Cuma 1 minggu apa berapa hari gitu, sebentar itu. Oh, sekarang udah bisa bolak-balik lagi ya? Sudah aman sekarang sebelum puasa itu. Karena ada ini suster anak saya tuh orang Magetan juga. Oh gitu. Pas kemarin mau pulang dia juga nahan, masih belum boleh nih di Magetan, katanya masih ditahan gitu. Cuma sekarang kondisi udah normal ya Mas ya? Udah normal kembali Mas. Nah Mas, nih 10 tahun LI Madiun berdiri nih Mas. Sebelum saya tanya awal berdiri, Mas sendiri, Mas Heru ini udah berapa tahun menjabat sebagai ketua? Lah itu Mas, kalau dibilang sebenarnya, aduh langsung keputus. Sebentar keputus lagi.
Sebentar. Udah lancar banget nih. Udah lancar banget. Terus tiba-tiba keputus. Iya nih, disabotase nih Madiun nih. Waduh. Selamat datang nih buat teman-teman. Wah, banyak nih dari Kalimantan ya. Ada Samarinda, ada Kalsel. Selamat datang buat teman-teman yang menyediakan waktunya untuk nonton IG Live Lazio Indonesia. Kita ngorek tadi dengan Solo. Kita udah tanya-tanya soal region Solo dan sekarang region Eli Madiun oleh Mas Heru. Nah, Eli Madiun sendiri tadi udah dikasih tahu situasinya, sempat ada pembatasan-pembatasan karena PSBB, sekarang sudah mulai normal lagi. Dan Mas Ketua Heru sendiri, ketuanya itu berdomisili di Magetan karena dekat dengan Madiun. Jadi bulak-balik lah dari Magetan ke Madiun untuk apa? Karena dia wirausaha, jadi usaha. Oh, ini ada Pontianak juga. Halo Pontianak. Sudah hadir. Heru. Mas Herunya lagi live dulu. Oke. Ya gitulah komunitas kita. Sedikit tapi asik. Oke, Mas Herunya udah live lagi. Kita panggil lagi. Tadi pertanyaan terputus pada saat saya menanyakan, sudah berapa lama jadi ketua LI Madiun? Kita akan tunggu jawabannya. Halo, cek. Halo, masuk Mas. Halo, masuk. Mas Heru, gambarnya belum keluar. Iya, di sini juga belum keluar gambar. Tapi video saya jelas kan, Mas? Jelas, suara juga jelas, videonya sampean juga jelas. Oke. Sambil nunggu deh. Lanjut tadi aja Mas langsung ya. Soal berapa tahun menjadi berapa tahun jadi menjadi ketua. Ya itu sebenarnya kalau dibilang sebenarnya LI Madiun bukan komunitas yang sehat. Maksudnya gini, tidak ada pergantian ketua. Dari awal. Dan kan bukan nggak mau sebenarnya. Cuma kita merasa ini bukan komunitas, ini adalah sebuah keluarga gitu. Ada konsep yang konsep kekeluargaan ya Mas ya? Iya, saya tanya, ayo ganti dan gantilah, ayo dan ganti saya wes waleh gitu loh Mas maksudnya. Udah mulai keluarga, udah apalagi dulu pas awal baru nikah dan punya anak itu kan harus adaptasi banyak Mas ya. Itu pengen saya juga ganti. Pengen saya juga ganti ketua, cuma katanya udah gak usah aneh-aneh gini aja gitu. Jadi istilah ketua cuma sebagai formalitas juga sih sebenarnya. Apa-apa juga mereka bergerak sendiri sudah sangat membantu sendiri juga. Intinya LI Madiun ini pada saat Mas Heru tidak bisa handle, bisa di backup ya? Bisa. Ada Steffi, ada... Ya, kemarin kan ada berapa orang tuh Mas yang ke gathering Tulungagung tuh Mas? 5 ya? Tulungagung habis nih Mas. Ada Mas Abu, Mas Steffi, siapa lagi saya lupa deh. Kuntoro dan istri, terus Toro ya. Terus saya dan istri, Gentur dan istri, Steffi, Tio, Astaf. Ya. Oke, Mas, boleh gak kita coba matiin dulu biar videonya kita request lagi. Kali aja bisa keluar ya. Oke. Soalnya lebih ditunggu nih mukanya Mas Heru.
Sebentar. Kita panggil lagi. Oke, cek. Udah masuk Mas. Ya, videonya tapi belum jalan, tapi udah kelihatan sih fotonya. Oh ya udah. Sinyalnya sulit sih Mas. Selesai hujan. Sinyalnya sudah. Oh, tadi habis hujan di sana ya? Selesai hujan. Ah, agak Hmm, pengaruh juga mungkin. oke. Ya udah, nggak apa-apa, kita sambil ngobrol deh Mas ya. Nah, eh, sekarang maksudnya awal berdirinya Madiun itu 2010. Itu Ya. boleh diceritain nggak Mas sedikit tentang awal berdirinya Madiun? Dulu banyak terbantu sama penjual merchandise juga Mas. Dulu kan ada dari Solo itu ada Mas Yason, di Surabaya ada Mas Oke. Afan, sama Sam dulu juga di Semarang juga buka lapak juga kan. Terus ketika banyak order yang dari Madiun, mulai dikasih tahu ini juga ada yang order jaket dari Madiun lah, itu mulai komunikasi di situ sih Mas. Jadi awalnya Kalau tuh ada dulu dari ini ya, seller-seller yang ngejual merchandise ya berarti ya? iya, kalau dulu pertama kumpul di Ponorogo. Itu Oke. udah lupa sih tahun berapa, terus sempat dari Madiun 2 orang, dari Ponorogo ada 2 orang, terus sempat ngopi juga, futsal juga sebentar, terus udah lama nggak berkomunikasi lagi, terus baru itu dari Nah, penjual apa itu mulai menyatukan kita gitu. apa sih yang bikin teman-teman Madiun jadi maksudnya memutuskan untuk yuk kita serius yuk bikin region? Itu awalnya gimana sih Mas? Maksudnya siapa sih pencetusnya gitu? Pencetusnya dulu kalau nggak salah Imam Fauzi. Imam Fauzi. Sekarang udah pindah kota sekarang, ada tugas ke luar Oke. pulau. Oke. Jadi gara-gara Imam Fauzi ini teman-teman jadi berkeyakinan untuk yaudah yuk kita bikin aja nih region plat AE ya gitu. Iya gitu. Terus ternyata dari kebijakan Oke. dari LI Pusat harus ada nama LI underscore kota itu kan, ya wis lah gabung LI Madiun gitu aja. Oh, jadi harus ada satu kota yang mewakili ya, walaupun di plat Iya, AE ini banyak gitu ya. ya. Mm-mm. banyak Nah, banyak kotanya Mas, tapi orangnya sedikit juga soalnya. oh, tapi istilahnya Iya. komunikasinya sampai hari ini masih lancar ya Mas ya? Komunikasi di grup? Setiap hari Mas, itu kayak Gentur sama Mas Wisang itu Heeh. juga ada bisnis. Jadi selain di komunitas kita juga ada komunikasi lain di luar sepak bola dan lain-lain. Mas Itu Wisang itu konteksnya apa? dari Bisnis? bisnis, itu ada Mbah Gentur sama Oh. Mas Wisang dulu dari LTS pindah ke Mm-mm. Madiun, terus Oke. Tevi sama Tio hampir setiap hari juga marung. Mm-mm. Kalau sempat ya marung gabung Tevi sama Tio itu sih Mas. Tapi komunikasi berarti setiap hari masih lumayan aktif ya? Cek, ya terputus. Nah hilang Mas. Oke, kita tutup dulu deh. Kita tutup dulu, Mas. Sinyalnya katro. Sinyal kita nih. Sabar. Ya gitulah, kita biasa. Namanya anak muda. Pasti sering-sering terputus hubungannya. Seperti saudara saya, Sam. Yang hubungannya juga kurang baik dengan keluarganya. Oke, kita panggil lagi. Ngelantur nih. Oke deh, paling kita kalau misalnya sekali lagi koneksinya kurang jelek, kurang bagus,
kita panggil teman-teman. Mungkin Mas Tevi ready gak Mas kalau kita ajak live Mas? Misalnya Mas Heru masih berkendala sinyal, kita coba. 10 tahun loh, 10 tahun Mas Heru jadi ketua. 10 tahun jadi ketua. Ini luar biasa loh. Tapi ya gimana ya? Memang konsep yang yang dijalanin Eli Madiun ini setuju juga gitu loh, karena menganggap komunitas ini bukan sebagai bentuk organisasi kaku, tapi apa ya, kekeluargaan gitu loh. Dan gimana ya, 10 tahun nih kata Farid, 10 tahun Alvin belum gabung LI. Iyalah, gue aja belum suka Lazio itu 10 tahun yang lalu. Gue suka Lazio itu pas apa ya, pas Lazio beli Helder pos 3 kali ya. Ya gitulah. Nih gimana nih Madiun, kita masih nunggu, nggak apa-apa lah ya, tunggu aja buat teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya, kita Q&A deh. Kita Q&A. Kalau tebak-tebakan gue nggak jago. Kalau yang jago tuh Yudo. Kalau tebak-tebakan. Nah, Alvin kalau nggak sogok duit nggak bakal melenggang mulus. Sorry, saya tidak pernah menggunakan uang untuk menjadi ketua LI. Itu saya dijebak. Awalnya coba-coba, jadi dijebak. Ayo dong, yang mau tanya tentang apalah. Iya nih, saya presidennya memang baru. Saya baru ikut komunitas tuh, jujur ini jawaban jujur ya. Saya baru ikut komunitas tuh 2013. 2013 saya ikut komunitas, nonton bersama Eli Jakarta. Terus ya udah 2014 disuruh jadi ketua Jakarta. Awalnya saya nggak mau, cuma tiba-tiba disuruh duduk, jadi mau. Tuh, kalau untuk suka Lazio, saya suka Lazio tuh sejak 98 saya suka sama pemain. Nih saya flip, ya nggak kelihatan garing. Nih, oke, nggak apa-apa. Saya tunggu Mas Heru, santai aja. Ini saya suka pemain yang ini nih. Yo, saya sampai kelihatan kan? Nah, tuh saya suka pemain dengan nomor punggung 19 di tahun 98. Oke, iya, pokoknya kita tunggu dulu Mas Heru sambil kita tanya-tanya. Nah, Mas Alvin kok bisa Sam jadi pengurus? Sam itu bukan pengurus, Mas. Sam bukan Laziale dan bukan pengurus. Dia hanya warga setempat yang saya percaya untuk jadi teman saya gitu loh. Sam itu bukan siapa-siapa. Saya juga awal ketemu Sam tuh nggak sengaja papasan di mana ya? Di mana lah. Pokoknya ketemu Sam lagi keadaan luntang-lantung aja, ya udah kita ajak aja gitu. Terus ya saya member dari LI Jakarta dulu 2000, ya sampai sekarang juga masih di Jakarta, masih jadi member Jakarta. Oke, kita panggil lagi ya. Enak soalnya kalau ngebahas Sam nggak ada habisnya. Bener Mas, jadi dia tupai yang setiap episode tuh ada, episode 1 sampai ke 4 ngejar-ngejar kacang terus, di semua zaman ada, di semua masa ada. Dan
Tupai inilah yang memulai segala sesuatu. Kayak waktu itu Tupai menabrak gunung es, tiba-tiba gunung esnya pecah. Nah itulah semua berawal dari situ. Kok jadi ngomongin Tupai nih? Gara-gara Mas Heru lama nih. Gitu lah. Udah masuk Mas? Oke, suara sih masuk Mas, tapi video belum nih Mas. Oh, ya udah mungkin memang sulit Mas nyali Mas. Udah pasrah Mas. Oke, nggak apa-apa deh Mas. Ya, Tapi ya. intinya tadi kita sempat kepotong ya kalau misalnya Mas Heru tuh udah 10 tahun dan ngurus komunitas ini sebagai keluarga. Ini saya setuju banget loh Mas, karena saya pun ngomong di beberapa kesempatan kita nganggap ini komunitas sebenarnya harusnya jadi keluarga ya. Iya, benar. Karena kalau kita engagement, maksudnya kalau kita sesama member aja kita nggak saling menghormati, gimana kita mau disebut sebagai keluarga besar, betul nggak? Iya, benar Mas. Lebih baik sedikit tapi guyup Mas ya. Pengennya banyak guyup Mas. Pengennya banyak, itu mah ya. Kalau saya jujur ya, saya pribadi kalau ditanya sebagai ketua Lazio Indonesia gitu, saya lebih senang komunitasnya nggak usah gede-gede banget Mas, tapi masih bisa intim gitu loh. Kayak kemarin kita datang ke Tulung Agung coba, hampir nggak ada yang bengong kan, semuanya kita ajak ngobrol, kita campur gitu loh. Saya suka yang kayak gitu ketimbang geng-gengan, kelompok-kelompokan gitu kan, nggak enak gitu loh Mas dilihatnya. Iya bener Mas. Nah Mas, aku mau nanya lagi nih untuk kegiatan Eli Madiun nih. Misalnya terakhir tuh ngapain sih Mas? Kegiatan bareng-barengnya? Terakhir kegiatan bareng-bareng ya itu Mas di Tulungagung itu. Kalau kegiatan internal sendiri, ngobar atau main futsal gitu ada? Lama sudah nggak futsal. Lama udah vakum futsal. Kalau nobar ya ini udah diperpanjang ini, terus puasa ini juga nggak ada kegiatan sama sekali. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya rutin di Panti Jombo Mas. Rutin di Panti Jombo. Acara ini ya, acara Ramadan ya? Iya. Soalnya kita nyari panti asuhan di Madiun, kalau puasa itu udah terlalu banyak bantuan, udah terlalu full di booking sama banyak komunitas. Nah, jadi kita cari yang benar-benar membutuhkan gitu. Betul, setuju. Berarti tahun ini ketunda ya Mas ya? Tahun ini ketunda. Mudah-mudahan tahun depan udah normal lagi, bisa jalan lagi Mas ya? Ya amin. Saya kemarin puasa lancar Mas ya? Lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, Mas, saya mau nanya nih soal prediksi Lazio musim ini. Kalau dari kacamatanya Mas Heru nih, nanti kan tanggal 20 udah dimulai. Iya. Optimis nggak untuk ya minimalnya apa, maksimalnya apa? Ekspektasi dari Mas Heru? Apa Mas ya? Udah bisa ngalahin Inter, itu saya sangat puas. Ya. Terus udah bisa ngalahin Juve 2 kali dalam waktu yang dekat. Seminggu. Itu juga sangat istimewa. Paling buruk semoga peringkat 3. Liga 3 dan masuk Liga Champion ya. Iya, cuma itu yang masalah tahun berikutnya mungkin keteteran tahun berikutnya. Oke. Mungkin sih. Ini kan kalau saya baca ini ada 3 plan nih. Plan pertama kan dilanjutin tanggal 20. Iya. Plan kedua itu playoff. Ya kan? Plan ketiga itu di stop berdasarkan tabel klasemen. Iya. Nah, kalau Mas Heru sendiri setuju dengan plan A, B, atau C? Klasemen sih Mas ya Mas. Klasemen? Iya. Kenapa klasemen Mas? Ya biar lebih lama lihat aja Mas. Bisa lebih lama menikmati Lazio. Oh enggak, maksudnya kalau lebih lama menikmati Lazio berarti plan A dong? Iya. Liga jalan ya? Liga jalan. Oke, sama sih saya juga pengennya Liga jalan. Pengen tahu aja nih orang udah 2 bulan nggak main bola, tiba-tiba main kan penasaran ya, kan itu Mas? Kayak kita habis nikah gitu kan. Iya.
habis nikah punya anak, udah lama nggak futsal Iya. kan. Wah, susah. Nah, Mas, kalau apa nih? Kalau dari Mas Heru sendiri nih pesan buat Laziale Madiun, mungkin ada teman-teman Laziale yang belum pernah gabung nih. Terus pesannya apa nih Mas buat teman-teman yang belum bergabung dan Eli Madiun sekarang? Kalau untuk teman-teman yang belum bergabung, sangat dipersilakan. Kita open, Mm-mm. nggak ribet. Nah, yang penting mau ngopi bareng, mau ngopi join bareng. rokok, mau join rokok Rokok. dipersilakan. Oke. Nah, itu Kalau harapannya nih. Harapannya untuk harapan untuk teman-teman Eli LI Madiun, Iya. semoga segera ganti ketua aja sih Mas. Siap. Karena gini, kan kita berkomunitas itu kan istilahnya nggak buat internal Mas, tapi kan kita buat Iya. keluar juga dengan teman-teman dari kota lain gitu. Nah, mungkin di tahun ini kan misalnya nih kita ada Rakerli, berarti Madiun harus mengirimkan perwakilan gitu loh. Kalau Mas Heru nggak bisa, apakah sudah disiapkan yang untuk bisa ikut Rakerli gitu? Insya Allah Mas, nanti dimusyawarahkan. Diusahakan ya. Hmm. Cuma nih apa kabar terakhir tuh kita juga belum bisa pastikan itu akan berjalan di Juni ya Mas ya. Karena kita kemarin saya sempat ngomong di Gatwil Tulung Agung kalau ada kegiatan Maju Indonesia gitu. Cuma ini kondisi masih belum memungkinkan. Jadi ya kemungkinan kita tunda. Tapi kita harapin banget kalau misalnya Mas Heru bisa, teman-teman Eli Madiun datang, kita sangat bersenang lah gitu. Saya senang banget kalau ada, karena Madiun kan belum pernah Belum pernah dalam skala nasional ya, skala nasional pernah. maksudnya gitu. Nah, apa Mas kalau buat komunitas buat pengurus pusat gitu dari Mas Heru sendiri ada masukan nggak, masukan atau saran gitu? Nggak ada sih Mas. Nggak ada. Nggak masukan. Udah cukup baik, sangat baik. Sangat baik. Oke. Terima Udah kasih. Nah, Mas Eli Madiun pernah jadi tuan rumah apa ya Mas? Saya lupa deh. Eli Madiun pernah gathering plus trofeo. Itu kalau nggak salah 2000 berapa ya lupa saya. 15, 16. Trofeo tahun berapa ya? Lali. 2014. 2000 kalau nggak 14 15 Mas. Nah, itu jadi tuan rumah ya? Tuan rumah. Berarti istilahnya udah pernah merasakan kepanitiaan untuk bikin suatu acara. Nah, itu udah pernah. Kesannya gimana, Mas? Boleh cerita sedikit nggak? Kesannya dulu panitianya sangat banyak, Mas. Berapa Jadi orang? sangat ringan. Kalau nggak 6-7. 6-7 orang. Wah. Oh, itu diingatkan Steffi 2013, Mas. 2013 ya. 2013. Nah, berarti istilahnya udah pernah merasakan jadi panitia, susahnya taunya gimana ya, Mas ya? Iya. Ya, ada pesan nggak buat nanti ini kan tahun 2020 ya harusnya ya? Yang di Gresik? Iya, 2020, itu kalau nggak salah 2020 di Gresik. Kayak persiapannya kemarin udah matang sih, Mas, ngobrolin kemarin. Kalau tempat wisata terlalu jauh berarti sepak bola kan gitu. Nah, itu nanti kalau istilahnya Mas Heru sendiri udah pernah ke Gresik belum? Saya sudah ke Gresik dulu, udah sering. Udah sering ya? Kalau daerah Jawa Timur insya Allah sudah semuanya, Mas. Sudah semuanya. Ya mudah-mudahan nih 2020 bisa terlaksana ya. Akhir tahun kan ya? Rencana gitu akhir tahun. Akhir tahun lagi ya. Oke. Ya udah. Nih kata Mas Anton 2021 atau 2020 ya? Kita terakhir di Tulung Agung 2000 berapa sih, Mas?
tahun ini Oh, kan, Mas? 2020 awal. Iya, 2021 berarti. Ya, berarti 2021. Oke. Thank you Mas Afan udah dikoreksi. Kita lupa karena udah nggak inget hari, udah nggak inget tanggal. Ya, ya wes deh. Oke deh Mas. Mas Heru udah bisa sharing-sharing ke kita nih Mas. Iya, Tapi sama-sama. tapi ini saya tiba-tiba ada pertanyaan lagi nih. Selama 10 tahun menjabat nih Mas. Halo? Ya, masuk. Ya, selama 10 tahun menjabat, ada gak yang Mas rasa tuh gak enak gitu loh? Wah, gue capek nih kalau jadi ketua gitu. Terus yang paling gak enak apa? Yang paling enak apa Mas? Merasa nggak enak itu kurang bisa menghidupi komunitas, Mas. Jadi cuma kesannya cuma gini-gini aja gitu loh. Pengen kan juga lebih banyak kegiatan, lebih lah pengennya Mas. Cuma kan saya sendiri sudah Sibuk. banyak bagi waktu juga. Ya Pengalaman didengar teman-teman Madiun nih. Jadi teman-teman Madiun juga terpanggil untuk yuk kita sama-sama gegerakin komunitas kita sama-sama ya Mas ya. Iya. Oke. Terus yang paling enak apa Mas? Paling ikut komunitas. enak apa ya Mas? Bisa ke Semarang, bisa ke Solo bareng-bareng, bisa ngumpul sama semua komunitas lagu Jatim sih. Dulu juga Mas Dion sendiri pernah ikut Trofeo Jawa Tengah 2 kali Mas. Semarang sama Solo. Sebagai tamu ya? Iya, kalau di Solo dapat piala Mas. Dapat juara berapa Mas? Piala Fair Play. Oke. Ya. Terima kasih Lorenzo sudah menghargai kami. Yang penting jarang dapat kartu ya. Iya. Oke deh. Ya gitulah berarti menghargai komunitas sebagai teman istilahnya sportif lah bermainnya ya. Iya. Karena nggak seru sih Mas kalau saya lihat Trofeo misalnya kita lagi main terus berantem kan berarti kita nggak sevisi, bener gak? Kalau main kan main bola gitu, nggak perlu sampai berantem kan Mas ya? Iya benar. Gini Mas, kalau menurut saya Mas ya, kalau itu Lazialis harusnya nggak seperti itu gitu sih. Betul, setuju. Soalnya kan kalau Madiun sendiri ketika futsal, entah itu futsal di Madiun ataupun keluar kota, istilahnya cuma guyon sih Mas. Cuma guyon aja sih. Guyonnya apa ya? Guyon ya buat inilah silaturahmi hiburan lah ya. Buat hiburan aja. Setuju. Kemarin di Solo, Semarang, terus setiap futsal di Jawa Timur juga gitu sih Mas. Nggak pernah yang namanya juara 3 nggak pernah Madiun. Yang penting ikut, bisa main, bisa gitu bener. Ketemu teman-teman. Setuju. Oke deh. Mas Heru. Terus minta tolong untuk teman-teman yang di sini pengen bikin giveaway, cuma giveaway apa ya soalnya ya, giveaway-nya apa ya? Ini ada jaket. Giveaway-nya. Ada jaket. Oh boleh nih, ini ada giveaway nih. Oke, nanti gini aja, karena ini nggak bisa kita kasih tahu, nanti giveaway-nya di DM aja nih Mas. Kita mungkin bikin satu postingan atau IG story, nanti kita drawing kali ya. Oh iya setuju. Gitu, nanti teknisnya kita iniin deh, soalnya kita nggak bisa ngeliatin nih. Nanti kita bikin aja giveaway. Pokoknya nih ada giveaway dari Eli Madiun buat teman-teman yang nonton ya. Kalau bisa nih pertanyaannya yang ada di dalam ini nih. Jadi misalnya dia nggak nonton, dia harus nontonin dulu gitu loh. Iya. Bener gak? Ya, bener. Oh itu ada tambahan juga dari Mas Tevi. Dompet. Mana? Oh dompet. Ada 2 berarti ya? 2. Nah, ini ada giveaway nih. Seru nih. Jadi gini nih. Mas Heru kasih 1 pertanyaan, saya kasih 1 pertanyaan. Siap. Ya Mas. Gimana? Setuju. Nah, nanti jawabannya itu di komen, saya bikin postingan nih. Saya bikin postingan giveaway di komen, ya kan? Di komen nanti yang komennya bener
kita apa? Kita undi gitu aja kali ya. Ya, sudah Mas. Ini saya juga nggak di brief soalnya, jadi kita kasih pertanyaan ya. Oke, Mas Heru dulu apa saya nih ngasih pertanyaan nih? Sampean dulu aja Mas. Saya dulu. Heeh. Oke. Pertanyaannya itu seputar Madiun kali ya. LI Madiun ya. Iya. Nah, sebutkan 4 kota yang ada di dalam LIRAE. Itu aja. Tadi saya tahu jawabannya. Jadi ini pertanyaannya akan saya kasih tahu. Nah, itu jawabannya. Itu pertanyaannya. Sebutkan 4 kota yang ada di dalam yang tadi disebutkan sama Mas Heru. Itu yang ada di dalam LIRAE. Nggak usah dijawab di komen, nggak usah. Nanti kita bikin postingan, dijawabnya di situ. Itu ya. Biar lebih gampang saya juga bacaannya. Banyak yang nggak tahu. Bener kan? Banyak yang nggak tahu. Selain Madiun, ya kan? Selain Madiun tuh apa gitu loh. Jadi ada 4 kota yang ada di dalam AE. Nah, itu bisa dilihat nanti di videonya di awal-awal. Oke, nah dari Mas Heru apa nih pertanyaannya nih? Pertanyaan dari saya. Apa, Mas? Ini aja. Madiun dulu terkenal sama Madiun Kota Gadis, perdagangan dan industri. Nah, cuma setelah itu ada Madiun Karismatik dan sekarang terakhir ganti lagi Madiun apa gitu, monggo dicari. Oke. Jadi mungkin pertanyaan saya ini kali ya. Pertanyaannya enggak nih harus tentang LI Madiun karena yang ngasih giveaway LI Madiun. Jadi tentang LI Madiun, bener gak Mas? Kita kasih susah dikit, enak aja masa mau dapet yang gampang ya. Jadi pertanyaan dari Mas Heru ini, dulu LI Madiun disebut Kota Gadis karena disingkat perdagangan, pendidikan, dan industri. Bener ya Mas ya? Iya. Setelah Kota Gadis, kedua disebut sebagai Kota Karismatik. Kepanjangannya apa tuh Mas kalau boleh tahu? Kalau karismatik bukan kepanjangan sih itu Mas. Kepanjangan. Oh, emang sebutannya karismatik ya? Cuma sebentar terus sekarang udah ganti. Nah, sekarang sebutan yang terbaru itu apa? Kota apa? Jadi kita punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 4 kota yang ada di dalam bukan di dalam ya. Sebutkan 4 kota yang menjadi bagian dari LI Madiun yang juga platnya AE gitu. Terus pertanyaan kedua itu sebutan kota Madiun setelah menjadi kota dari Kota Gadis, Kota Karismatik, dan sekarang kota apa gitu ya? Iya. Oke, biar fair nih. Jadi kan mungkin orang-orang jawabnya bener ya, tinggal copy paste ya. Iya. Oke. Mas Heru ada yang mau ditambahin nggak? Misalnya hashtag apa buat jawabannya? Jadi kita bikin ribet. Nggak usah ya, jawab aja lah ya. Iya. Jawab aja ya udah. Nanti kita bikin postingan, terus dijawab. Postingannya IG story aja kali ya, biar semuanya nggak sama jawabannya kali ya. Ya bener. Bebas lah. Nanti saya saranin ke admin untuk bikin jawabannya, teknisnya gimana gitu. Oke. Mas Heru, terima kasih banyak buat waktunya. Ya. Dan salam juga buat teman-teman LI Madiun ya, yang udah nonton sekarang juga, dan sekarang mungkin sedang berjibaku untuk bertahan. Saya cuma bisa sampaikan, tetap semangat, dan tetap kompak lah buat LI Madiun ya. Amin ya, Mas. Sukses juga buat usahanya Mas Heru. Nanti amin, ya. Kalau kita ada kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Mas ya, sama anaknya juga. Itu yang kemarin sampai main di pantai kayak seru banget.
Nah, itu aja sih Mas Heru. Nanti kapan-kapan kita guyup lagi di acara-acara LI yang lain ya Mas ya. Ya, Gitu. Oke, terima kasih Mas Heru. Matur sama-sama. nuwun. Forza Lazio. Borja Lazio. Forza Lazio masih nyaut. Oke. Terima kasih sudah menonton LI IG Live ngorek dua region yang lagi berulang tahun. Saya ucapkan buon anniversario buat LI Solo dan LI Madiun yang saat ini merayakan 10 tahun hari jadinya, 10 tahun satu dekade. Dan ya mungkin tadi yang pas sama Mas Heru agak tersendat karena sinyalnya kurang bagus dan tanpa direncanakan ada giveaway dari teman-teman LI Madiun yang berupa jaket dan dompet. Itu ada 2, jadi nanti kita yang udah dapat kemarin silakan ikutan lagi, tapi kalau bisa yang baru-baru nih biar bisa dapat hadiah gitu. Dan giveaway-nya nanti teknisnya akan kita berikan pertanyaan di IG story, yang bisa jawab benar kita akan undi, namanya kita catat, kita undi dan kita akan polling gitu loh, kayak kemarin lagi lah. Oke. Teman-teman, oh ya, yang tadi katanya pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya tadi untuk giveaway 1, itu sebutkan 4 kota yang ada di dalam region LI Madiun yang platnya AE gitu. Tadi udah sempat disebutkan. Gak usah dijawab di sini biar nggak dicontek. Terus yang kedua, LI Madiun itu sekarang itu disebut kota apa? Karena dulu disebut yang pertama itu kota gadis. Yang kedua, kota karismatik. Nah, yang ketiga tuh apa? Saya aja nggak tahu nih. Gitu. Nanti disebut jawabannya apa. Dan ya udah, nanti di yang menang kita undi. Gitu. Dan oke, karena tadi ada yang sempat nanya, ngorek itu apa sih? Ngorek itu ngobrol bareng region. Ngobrol bareng region. Karena di dalam Lazio Indonesia tuh ada 59 region. Dan yang sekarang itu udah 4 region yang kita tanya. Tentang sejarahnya, tentang kesan-kesan mereka berkomunitas, dan yang penting sih kita bisa tahu ya, kita karena ini kita Laziale nih, kita tersebar di semua kota di seluruh Indonesia. Bagi teman-teman yang ngerasa dirinya Laziale, mau bersilaturahmi dengan teman-teman di kota manapun, kita ada Laziale-nya gitu. Dan sudah 4 region, nanti di tanggal 31 kita punya host baru karena semuanya pada bosan dengan saya. Jadi kita punya host baru, kita akan mewawancara, ngorek lagi region yang akan berulang tahun di tanggal 31 Mei. Gitu. Jadi nanti teman-teman boleh untuk nanya, boleh untuk cari tahu tentang region tersebut, nanya tentang kota yang ada di region tersebut. Jadi nggak melulu tentang Lazio lah, bosan kali yang ditanya Lazio, pemain terbaik siapa, yang kamu suka siapa, bosan gitu loh. Sambil nunggu, karena 20 Juni itu lumayan lama gitu loh. Nah, terus itu lagi, dan support juga buat temen-temen Lazio yang ngerasa ini programnya bagus atau nggak bagus. Intinya sih kita nggak peduli lah yang nonton banyak atau sedikit, kita nggak peduli. Karena komunitas kita itu sangat-sangat kompak. Mau sedikit banyak kita tetap kompak gitu loh. Terus apa lagi ya? Saya dari tadi ngomong mulu tapi belum ke intinya. Nah, itulah intinya nih, kita harus banyak-banyakin kegiatan positif gitu loh. Kegiatan positif biar teman-teman juga nggak terus-menerus dapetin energi negatif dari media-media tentang COVID, tentang bencana apa segala macam. Kita pengennya semuanya berkegiatan positif, dan Lazio Indonesia sangat terbuka dengan teman-teman yang punya usaha. Kemarin kita sempat di endorse kue gitu dari Bake or Fry, tapi itu istilahnya kita nggak mau aja mumpung, kita pengennya semuanya juga kita bantu. Kalau teman-teman punya acara, usaha, kita
kita sebutkan gitu loh di sini usahanya, atau kita ajak live juga biar teman-teman yang punya usaha kita bantu gitu loh. Terus apa lagi ya? Oh, untuk region-region, kok region ini belum, kok region itu belum, sabar. Nanti ada masanya kita cari tahu gitu loh. Region-region yang mau kita korek, karena region-region ini punya cerita unik masing-masing, punya kelebihan masing-masing, dan yang penting region-region ini bukan region yang apa ya? Karena minimal yang udah bikin region DL itu udah 5-6 tahun gitu loh. Bukan baru gitu. Oke, tadi ada yang sempat nanya ya? Oke, udah dah. Ada yang nanya lagi. Ada yang nanya tentang LI Semarang nih. Ya, ada LI Semarang. LI Semarang ketuanya saat ini namanya siapa ya namanya ketua Semarang? Wisdian atau Aan. Ya itulah. Ada. Kalau mau itu follow Lazio Semarang, ada akunnya. Lazio Semarang. Terus dia bagian dari region LI wilayah 3 gitu. Jawa Tengah dan Jogja. Oke, itu aja. Apalagi nih teman-teman yang mau disampaikan? Karena kita baru selesai Idul Fitri, kemarin kita juga udah lebaranan. Ketuanya sebenarnya Torik sih, cuma Torik kemarin ada masalah percintaan, jadi dia skip dulu jadi ketua. Jadi saat ini koordinator Wisdian. Nah, oke, itu aja. Kita kemarin udah lebaran, tanggal 24, kita live, walaupun penontonnya di bawah 10, tapi kita tetap semangat, dan hari Minggu kita ada live lagi dengan host yang baru. Host yang lebih berkompeten daripada saya. Host yang kurang lebih gantengnya sama kayak saya. Host yang mau. Intinya jadi host tuh mau gitu loh, bukan karena pinter. Oke. Itu aja. Sehat-sehat buat semuanya. Jaga kesehatan. Tetap berdoa. Karena kalau nggak berdoa, pikiran kita selalu negatif. Saya pun gitu. Kita selalu berdoa dan percaya kalau ini akan cepat berakhir. Gitu. Ini maksudnya pandemi. Oke. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Deh.